Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa. Iya, puji Tuhan pada hari Minggu ini kita boleh kembali bertemu walaupun masih dalam bentuk ibadah online. Tapi Kakak Iren percaya sukacita kita untuk beribadah tidak akan berkurang karena Tuhan Yesus ada di hati kita pada saat ini. Baiklah, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang lebih sehat dan segar. Kiranya sukacita boleh kami rasakan untuk memulaikan ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati jaringan agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Iya, kalau begitu semuanya mari kita berdiri. Kita angkat pujian. Matahari bersinar terang. Masih dalam keadaan berdiri adik-adik sekolah minggu, kembali kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Iya. Silakan duduk adik-adik. Iya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kakak Uli. Namun sebelumnya kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Selesai kita angkat pujian Yesus sayang padaku, kita akan berdoa. Mari kita angkat pujiannya bersama-sama. Yesus Tuhanku,
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang berdoa kepadamu. Kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan melalui firman-Mu, agar kami boleh bertumbuh di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Tentunya Kakak Uli harap kabarnya baik dan luar biasa. Sama seperti Kakak Uli hari ini, kabarnya juga baik dan luar biasa. Yaitu semua karena kemurahan Tuhan Yesus akan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Ya, hari ini tentunya adik-adik sudah duduk manis ya untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik juga sudah siapkan Alkitabnya ya di rumah. Ya, minta tolong kalau ada mama, papa mendampingi adik-adik nanti kalau membuka Alkitabnya ya. Ya, tapi sebelum Kakak udah mau cerita, Kakak udah mau tanya dulu, siapa nih yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Ayo. Ya, ceritanya tentang apa? Iya, betul sekali. Ceritanya tentang perumpamaan anak domba yang hilang. Terus siapa nih yang menceritakannya? Ayo kakak siapa yo? Masih ingat? Iya betul sekali, yang dibawakan cerita oleh kakak Agnes. Jadi sekarang cerita kita hari ini terdapat di Lukas. Ayo kita buka sama-sama ya. Di Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Ya, sudah dibuka? Minta tolong mama papa ya. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Nih kakak udah bacakan ya dengan judulnya Perumpamaan tentang Dirham yang Hilang. Ya, di ayat 8-nya kita baca sama-sama. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, jadi di cerita kita hari ini bercerita tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ya, kalian tahu tidak apa itu dirham? Dirham itu sejenis mata uang koin ya pada zaman dulu yang terbuat dari perak. Ya. Ada si nenek ternyata. Halo nenek, apa kabar? Halo Kakak Uli, kabar nenek baik. Iya, kenapa nenek? Mukanya kok murung? Kenapa ya? Tadi nenek pergi menaruh koin nenek. Pertama jumlahnya ada 10, tapi waktu nenek kembali lagi koinnya sisa 9. Koin apa tuh nek? Koin nenek kesayangan nenek. Oh, yang ini ya nek? Yang nenek simpan di sini ya nek? Iya itu. Oh, coba kita hitung ya. Apa betul ya nenek simpan di sini berapa ya nenek? Ada 10 ya? Iya. Ayo kita hitung ya. Kakak Uli mau bantu hitung ya. Ya, coba adik-adik di rumah bantu hitung ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya nek, tinggal 9. Satunya mana ya nek? Nenek sudah cari kemana-mana, cuman gak ketemu. Iya, coba deh Kakak Uli bantu ya. Nenek coba cari di bawah meja, pakai lampu ya, atau senter.
nanti Kakak Uli bantu pakai sapu ya, mungkin ada di sela-sela di lemari ya. Ya. Ya, terima kasih. Iya. Ternyata cerita nenek ini sama ya dengan cerita kita hari ini. Ya, ceritanya tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ya, di Alkitab ini bercerita ada seorang ibu juga yang kehilangan benda kesayangannya. Ya, sama seperti nenek. Nenek kehilangan apa tadi? Koin. Ya, sama seperti ini ibu yang ada di cerita Alkitab. Kehilangan uang kesayangannya yang dia simpan, dia rawat. Sama seperti nenek, jumlahnya juga 10 koinnya ya. Koin dirham. Dirham pada waktu itu yang terbuat dari perak ada 10 koinnya. Tapi besok harinya lagi dia periksa, sama seperti nenek. Dia periksa ternyata jumlahnya berkurang. 10 kurang 1 jadi berapa adik-adik? Ya nenek, iya tinggal 9 koinnya. Akhirnya dia tidak putus asa, dia tidak abaikan, tetap dia mencari sama seperti nenek juga. Ya, kehilangan sedih tidak nenek? Sedih sekali, sama seperti adik-adik kalau punya mainan di rumah, mainan kesayangan, kalau hilang bagaimana perasaannya adik-adik? Tentunya sedih ya, pasti akan dicari ya. Ya, dia cari kemanapun sampai dia mendapatkan kembali mainan tersebut. Ya, nanti Kakak Uli bantu ya. Ya, Kakak Uli mau cerita dulu dengan cerita adik-adik di rumah. Sama seperti cerita kita hari ini. Jadi ibu itu kehilangan uang koinnya, dirhamnya yang sebanyak 10 tadi. Dia tetap mencari, tidak pernah putus asa. Ya, tetap dia mencari pakai lentera. Pada zaman dulu tidak ada lilin atau seter ya. Ya, lentera semacam lampu kecil ya diisi minyak. Jadi dia cari pakai itu, dia cari kemana-mana, di bawah meja, di bawah lemari juga tidak ada. Tapi dia tidak pernah putus asa, dia tetap mencari. Dia coba lagi pakai dengan berbagai cara, dia cari lagi sapu. Dia ambil, dia sapu di bawah kolong meja, dia cari di bawah tempat tidur, dan terakhir dia sapu di bawah karpet ya. Pada saat itu ternyata dia menemukan satu koin yang ternyata hilang, ternyata ada di bawah karpet. Ya, dia temukan. Jadi hatinya ibu ini sangat senang sekali, sangat bahagia sekali karena uang koin kesayangannya yang kehilangan satu bisa ditemukan kembali. Akhirnya dia gabungkan lagi di dalam tasnya, dia simpan ya. Ya, sama seperti nenek tadi tuh. Ya, sama seperti nenek tadi, dia juga kehilangan uang koin kesayangannya yang dia simpan dalam dompet. Mana sih nenek tadi? Kak Uli. Nenek menemukan koin nenek. Wah, mana? Di mana sih? Nenek menemukannya di bawah kolong meja. Wah, ternyata hilang di bawah kolong meja ya. Mungkin dia terjatuh waktu nenek bawa. Ya, coba mana Kak Uli? Ini. Wah, ini dia, betul sekali uang koinnya satu. Ya, kita simpan sama-sama ya di dalam. Ayo, kita hitung sama-sama apakah dia sudah cukup atau masih kurang nih nenek. Ayo sama-sama ya, adik-adik bantu di rumah ya. Uang nenek berapa ya? Ya, sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir 10 ya. Nenek senang tidak? Senang. Senang sekali ya nenek. Uang kesayangannya disimpan yang baik-baik nenek, jangan sampai hilang lagi ya. Iya. Iya. Jadi sama seperti cerita Alkitab kali ini, ibu tersebut senang juga menemukan uang koinnya yang hilang ya. Dia simpan baik-baik, saking senangnya ibu itu mengundang semua teman-temannya, tetangga-tetangganya untuk ditraktir makan-makan atau berpesta untuk merayakan karena dia sudah menemukan uangnya yang
hilang ya. Sama seperti cerita ini, Tuhan Yesus mengumpamakan kita sebagai mata uang koin dirham tadi ya, yang hilang. Itu ibu tadi mengumpamakan sebagai Tuhan Yesus yang menyayangi kita sebagai umatnya, anak-anaknya. Dia ingat kepada kita, dia jaga kita, dia pelihara kita ya. Jangan sampai terhilang atau jangan ada yang sampai berbuat dosa. Seperti sekarang ini nih, tentunya mungkin ada adik-adik yang tidak sempat ibadah. Pasti dia akan cari tahu, di mana ya si A ini kok tidak ada ikut ibadah, kok minggu lalu juga tidak ada ibadah. Dia akan cari tahu kenapa ya sampai si ini tidak masuk, tidak ikut sekolah minggu atau beribadah. Ya pasti dia akan mencarinya. Tuhan Yesus mencari kita semua, anak-anaknya yang malas gereja atau sekolah minggu. Ya tentunya dia akan mencari dan akan menegur kita lewat orang tua kita mungkin. Misalnya orang tua kita menegur, kamu jangan malas-malas ya, bangun, ayo cepat bangun, kita ibadah, mau ibadah sekolah minggu. Atau si pernah lupa berdoa waktu makan, pasti ada kakaknya ya yang menegur biasanya, atau oma di rumah menegur, jam sebelum makan harus berdoa dulu. Ya itu pasti teguran yang ditegur oleh Tuhan untuk anak-anaknya ya, untuk supaya kita tidak banyak berbuat dosa, untuk lebih dekat sama Tuhan Yesus melalui teguran mama, melalui teguran papa di rumah atau oma di rumah ya, supaya kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, demikian cerita kita hari ini. Untuk menutup cerita kita hari ini, kita mau menyanyi sebuah lagu baru loh. Nenek mau menyanyi? Mau dong. Adik-adik di rumah kita belajar sama-sama ya. Lagunya ini berhubungan dengan cerita kita hari ini. Apa judulnya Nenek? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang. Yuk kita nyanyikan sama-sama dengan teman-temannya Nenek ya. Ya si Koko dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Kakak Uli yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Iya, adik-adikku yang diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini di kemudian hari boleh menjadi bekal kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Iya, pada saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dan untuk memberikan persembahan syukur pada saat ini, kembali kita angkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa banyak kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita sudah boleh memberikan persembahan syukur, dan pada saat ini tibalah kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Dan doa syafaat pada saat ini Kakak Iren ajak kita semua untuk sikap berdoanya yang baik, yang tenang, karena kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa syafaat, adik-adik yang di rumah duduk yang tenang, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kuasa, kami menaikkan syukur kami buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan saat kami bangun pagi tadi. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami juga sudah menaikkan puji-pujian kami. Kiranya ya Tuhan, puji-pujian ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, terimalah syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami juga sudah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami semua, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah itu boleh bertumbuh, bahkan berakar dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Anak-anak Tuhan boleh bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Melalui firman-Mu kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, khususnya kelas Batita, yang pada minggu yang berlalu mungkin ada yang berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati mereka di usia yang baru. Biar mereka bertumbuh menjadi anak Tuhan, menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran, anak yang cerdas, anak yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Memberkati mama dan papa yang sudah menjaga, merawat, dan mendidik mereka. Berkati juga ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah atau sedang dalam proses pemulihan. Kiranya tangan kuasa Tuhan mau memulihkan mereka dari sakit yang mereka derita, memberkati setiap makanan dan minuman, obat-obatan, bahkan perawatan yang diberikan oleh orang-orang terkasih, oleh mama, papa, kakak, oma, opa, atau semuanya Tuhan yang sudah merawat. Kiranya mereka boleh pulih, boleh diberi kesembuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mama dan papa yang sudah setia mendidik dan merawat anak-anak sekolah minggu dalam iman dan percaya kepada Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya memberkati mama dan papa dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan apapun, juga pelayanan mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka, menjadikan mereka orang tua yang mendidik anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan anak dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka, terlebih khusus bagi kakak-kakak pelayan anak kelas Batita, memberkati mereka dalam segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan, bahkan pelayanan mereka masing-masing. Kiranya dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu, fakir miskin, yang mungkin tidak seberuntung kami ya Tuhan, tapi kami percaya
Tuhan juga yang akan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan akan tetap memelihara mereka dan melindungi mereka setiap saat. Bapa, saat ini kakak-kakak pelayan anak beberapa sedang melakukan bakti sosial di Mbuwu. Tuhan, kiranya pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu yang ada di Mbuwu boleh diberkati melalui kegiatan ini. Terima kasih buat semua yang sudah turut mengambil bagian dalam menyumbang untuk anak-anak di Mbuwu. Kiranya mereka tidak akan berkekurangan, namun berkat Tuhan tetap terus mengalir dan berlimpah untuk mereka, ya Tuhan, yang sudah senantiasa bersuka cita dan membuka hati untuk mengambil bagian, untuk memberikan sumbangan bagi kegiatan kami ini. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan kiranya senantiasa memimpin mereka, para petinggi negeri, para pejabat, baik yang dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya mereka bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan setiap program yang diprogramkan boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua dalam kami menghadapi pandemi yang hingga saat ini masih berlangsung. Kami bersyukur ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih khusus ya Tuhan dalam kami menghadapi pandemi ini. Kami juga berterima kasih penyertaan Tuhan hingga kami boleh ada sebagaimana kami saat ini ada, dengan sehat, kuat, dengan perlindungan dari Tuhan. Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau mau memberkati apa yang sudah kami berikan ini. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Kiranya sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, Tuhan mau memberkati kami, menjaga dan melindungi kami, agar kami bisa menjalani hari-hari kami dengan perlindungan dari Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita. Dan Kakak Iren ajak kita semua untuk berdiri. Kita akan angkat pujian Aku Diberkati. Dan Kakak Iren mau ucapkan selamat hari Minggu, Shalom, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.